Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anugrah Didik Sucitra pada pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan SMK Negeri 1 Kaligondang. Hari ini kita akan belajar mengenai pemeliharaan sistem AC untuk kalian siswa kelas 12 TKRO. Ada 3 pekerjaan. Yang pertama adalah pengosongan zat refrigeran, yang kedua pengisian lubrikan, dan pengisian zat refrigeran. Untuk itu ada beberapa perlengkapan yang diperlukan ya, untuk melakukan 3 pekerjaan tadi. Yang pertama adalah pompa vakum. Ini berfungsi untuk menghisap zat refrigeran dan pelumas yang ada di dalam sistem AC. Berikutnya ada manifold gauge. Nah, ini manifold gauge sebagai alat ukur tekanan yang berada pada sistem AC. Berikutnya ini ada refrigeration lubrikan atau pelumas refrigeran. Ini yang nanti akan kita gunakan. Kemudian ada freon ya atau zat refrigerannya. Ini menggunakan merek Clea R134A. Selain itu ada juga fender cover, seat cover, steer cover, dan floor mat. Ini bagian dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir ada unit kendaraan tentunya. Ya, ini langkah-langkah yang dilakukan untuk pekerjaan ya, mulai dari persiapan yaitu memasang fender cover pada bagian depan kendaraan, sisi sebelah kanan, sebelah kiri, dan bagian depan. Ya, ini bagian dari keselamatan kerja. Kemudian juga pemasangan seat cover pada jok pengemudi. Selain itu juga pemasangan steer cover. Ya, ini pemasangan steer cover untuk melindungi setir agar tidak kotor pada saat proses pengerjaan. Dan selain itu juga pemasangan floor mat. Nah, itu yang berwarna merah pada lantai sisi bagian pengemudi. Nah, itu juga perlu dipasang. Nah, berikutnya kita masuk ke langkah-langkah pengosongan zat refrigeran. Nah, langkah pertama yaitu kalian harus memastikan bahwa manifold gauge ya dalam keadaan tertutup rapat kedua kerannya, baik yang bertekanan tinggi maupun yang bertekanan rendah. Yang berwarna biru dan berwarna merah, kerannya dipastikan dalam keadaan tertutup. Yang berikutnya, nah, selang berwarna biru dipasang pada saluran tekanan rendah. Biasanya pada tutup nipple bertuliskan huruf L ya dari kata low, atau di kendaraan lain ada yang menuliskan huruf S ya, suction. Sementara untuk yang selang berwarna merah ini dipasang pada saluran tekanan tinggi. Biasanya di nipple-nya itu dituliskan huruf H dari kata high, atau kendaraan lain D, discharge ya. Jadi ada yang H, ada yang D. Berikutnya, nah, selang berwarna kuning. Nah, selang berwarna kuning ini dipasang pada pompa vakum. Itu bisa dilihat pada pompa vakum ada nipple-nya yang nanti dihubungkan dengan selang yang berwarna kuning. Nah, setelah dipasang ya ketiga selang tadi, baik yang biru, yang merah maupun yang kuning. Nah, sekarang kita melakukan proses pemvakuman dengan cara menghidupkan pompa vakum ya. Pompa vakumnya kita hidupkan. Setelah dihidupkan, buka kedua keran ya, baik yang tekanan rendah maupun yang tekanan tinggi. Tekanan rendah yang berwarna biru dibuka secara perlahan-lahan sampai terbuka penuh ya. Baik yang berwarna biru tekanan rendah maupun yang tekanan tinggi berwarna merah ini dibuka sampai penuh. Kemudian tunggu sekitar 10 sampai 15 menit hingga tekanan pada manifold gauge yang tekanan rendah itu menunjukkan 28 mm Hg, sementara yang merah itu 0. Nah, setelah itu tutup kedua kran ya, pastikan dalam keadaan tertutup rapat. Nah, setelah itu pompa vakum bisa dimatikan. Ya, ini adalah langkah-langkah dari proses pengosongan atau pemvakuman. Berikutnya, ini adalah pengisian lubrikan atau pelumas khusus untuk refrigeran. Nah, langkah pertama adalah menyiapkan oli khusus refrigeran ya, sebanyak kurang lebih 20 ml pada wadah yang sudah kita siapkan. Setelah itu ya, selang berwarna kuning yang tadi masih terpasang pada pompa vakum ini kita copot terlebih dahulu. Ya, setelah dicopot,
dimasukkan ke dalam wadah yang berisi oli refrigeran tadi. Pastikan ujung selang kuning tercelup ya pada oli. Nah, setelah tercelup, mati keran berwarna biru atau tekanan rendah ini dibuka perlahan-lahan sampai oli yang berada di dalam wadah terhisap. Ya, olinya nanti akan terhisap masuk ke dalam selang yang berwarna kuning. Itu tadi proses pengisian pelumas atau refrigeran. Sekarang bagaimana pengisian zat refrigerannya atau freonnya? Nah, selang berwarna kuning ya yang tadi digunakan untuk mengisi oli sekarang dihubungkan pada tabung gas freon. Ya, nipelnya dipasang pada gas freon. Ya, lihat dipasang, kemudian setelah dipasang kerannya dibuka, keran pada tabung freon kemudian dibuka. Setelah itu hidupkan engine mobil ya, mesinnya dihidupkan, di starter ya, dan AC-nya dinyalakan, baik yang blower maupun yang thermoswitch ya, dinyalakan. Setelah dinyalakan mesinnya, injak pedal gas ya, injak pedal gas dan tahan pada 2000 rpm ya. Jadi digas 2000 rpm. Setelah itu ya, buka keran berwarna biru yang bertekanan rendah secara perlahan-lahan ya. Buka tutup dilakukan berulang kali ya. Sekali lagi yang dilakukan buka tutup hanya keran yang berwarna biru, sementara yang berwarna merah dibiarkan saja ya. Ini dilakukan berulang kali sampai kapan? Dibuka ditutup itu sampai nanti tekanan tingginya mencapai 14 sampai 15 bar ya. Yang berwarna merah itu menunjukkan 14 sampai 15 bar, sementara yang tekanan rendah itu sudah mencapai 1,5 sampai 2 bar. Ya, bisa dilihat pada manifold gauge. Setelah sudah tercapai, maka tutup kembali kedua keran ya, baik yang berwarna biru maupun berwarna merah, pastikan sudah tertutup rapat. Kemudian tutup juga keran pada tabung freon ya, pastikan ini tertutup rapat. Setelah itu lepas selang kuning dari tabung freon ya. Hati-hati pada saat melepas karena masih ada sisa gas yang tersimpan di dalam selang. Berikutnya melepas selang biru dari saluran tekanan rendah ya, dan selang yang berwarna merah dari saluran tekanan tinggi. Demikian proses pengisian zat refrigeran ya. Terima kasih.